Perkenalkan, saya Lydia Elizabeth. Saya adalah salah satu staf pengajar di Prodi Teknik Kimia, tepatnya di Prodi D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung. Saya mengawali karir saya sejak tahun 2019. Adapun mata kuliah yang saya ampu, diantaranya adalah praktikum pilot plant, kemudian ada instrumentasi dan pengukuran, serta pengendalian proses, juga teknik reaksi kimia, kemudian ada laboratorium teknik kimia 1 dan 2, operasi teknik kimia 1, serta penyediaan energi. Saat ini saya akan memaparkan video pembelajaran perkuliahan yang saya lakukan, yaitu pada mata kuliah penyediaan energi. Deskripsi mata kuliah penyediaan energi. Keberadaan manusia di muka bumi tidak dapat terpisahkan dari keperluan energi. Energi ada yang dapat digunakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Minyak bumi, batu bara, gas alam, serta energi listrik merupakan jenis energi yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Sedangkan energi air, energi angin terlebih dahulu dikonversi, baru dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Begitupun energi panas bumi. Energi surya, yaitu energi matahari, mempunyai keistimewaan tersendiri karena dapat digunakan secara langsung, secara alamiah, maupun melalui rekayasa teknologi untuk penggunaan selanjutnya. Pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut melalui teknologi penyedia energi di industri juga menjadi salah satu bahan kajian dalam kuliah penyediaan energi. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 14 minggu, dengan bentuk pembelajaran di kelas melalui tatap muka, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar antara lain diskusi, studi, referensi, dan juga tugas terstruktur. Berikutnya adalah kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah penyediaan energi ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui jenis dan kebutuhan energi di industri beserta penyediaannya. Sedangkan yang kedua, mahasiswa mampu memahami penggunaan dari batu bara, panas bumi, air, gelombang, dan pasang surut, surya, nuklir, dan biomasa sebagai sumber energi di industri. Berikutnya adalah materi pembelajaran. Ada beberapa materi pembelajaran, dan masing-masing materi pembelajaran ini ada beberapa subpoin. Yang pertama yaitu pengantar penyediaan energi dan batu bara sebagai sumber energi. Di dalam topik ini ada 6 poin, yaitu diantaranya pengantar penyediaan energi di industri, kebutuhan energi di industri, kualitas, ketersediaan, dan cadangan batu bara di Indonesia, klasifikasi batu bara, analisis kandungan energi batu bara, dan juga pemakaian batu bara di industri. Topik yang kedua adalah pengenalan energi panas bumi. Poin-poinnya diantaranya yaitu kualitas, ketersediaan, dan cadangan panas bumi di Indonesia, kemudian siklus pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi industri, lalu pembangkitan listrik energi panas bumi, dan keunggulan serta kekurangan energi panas bumi. Berikutnya adalah energi air. Hal yang dibahas dalam energi air ini yaitu pengenalan energi air, kemudian pembangkitan listrik energi air, serta keunggulan dan kekurangan dari energi air. Berikutnya, energi gelombang dan pasang surut. Di dalamnya tercakup pengenalan energi gelombang dan pasang surut, kemudian teknologi pemanfaatan gelombang dan pasang surut sebagai sumber energi, juga kekurangan dan kelebihan dari energi gelombang dan pasang surut. Berikutnya adalah energi surya. Tentu ada pengenalan mengenai energi surya, kemudian teknologi pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi, serta implementasi dari pemanfaatan energi surya itu sendiri. Berikutnya ada energi angin. Isinya adalah pengenalan mengenai energi angin, kemudian teknologi pemanfaatan energi angin sebagai sumber energi, lalu keunggulan dan kekurangan energi angin. Kemudian energi nuklir. Di dalamnya juga ada mengenai pengenalan energi nuklir, kemudian
teknologi pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi, juga pembangkit listrik energi nuklir. Dan yang terakhir yaitu energi biomasa. Ini merupakan pengenalan energi biomasa, teknologi pemanfaatan energi biomasa sebagai sumber energi, serta keunggulan dan kekurangan penggunaan energi biomasa. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu hybrid learning. Untuk sistem penilaian terdiri dari 3 komponen utama, diantaranya yang pertama adalah tugas. Nanti akan ada beberapa tugas, kemudian kuis dilakukan 1 kali dengan bobot 10%. Sedangkan untuk tugas 5%. Kemudian bobot paling tinggi adalah UTS, yaitu ujian tengah semester senilai 35%. Sehingga totalnya menjadi 50%. Adapun 50% lagi akan dinilai oleh dosen pengampu mata kuliah penyediaan energi setelah UTS. Sedangkan untuk ketentuan penilaian terlampir sebagai berikut. Berikut cuplikan video pembelajaran mata kuliah penyediaan energi dengan topik energi dari batu bara. Selamat malam. Hari ini kita akan mulai perkuliahan pertama untuk penyediaan energi. Untuk kontrak perkuliahan. Oke, kita lihat sumber-sumber energi. Ada 3 di sini. Fosil, ya. Kemudian ada energi non fosil, ada energi baru. Jadi di sini kita bahas batu baranya. Kemudian di sini nanti akan bahas juga enggak semua dari sini. Ini juga tidak kita bahas, tapi penelitiannya sudah dilakukan saat ini ya dengan gencar dan bahkan dilakukan dari dosen kita sendiri ya. Kita lihat di industri, untuk di industri komposisi penggunaan energinya bisa dilihat yang paling banyak pakai batu bara adalah semen ya. Kenapa? Karena energinya besar, dia harus punya bahan bakar yang harganya relatif murah. Sedangkan yang paling butuh sedikit untuk batu bara itu adalah pulp and paper nih sama pupuk. Karena dia banyak pakai kalau di pupuk pakainya gas alam. Dia punya banyak gas alam. Sedangkan untuk di pulp and paper banyaknya adalah pakai BBM karena suhunya relatif, kebutuhan energinya relatif tidak sebesar di semen. Ya, apalagi di tekstil, cukup lama nih di tekstil, tidak banyak butuh energi ini, banyaknya juga adalah peralatan mekanik. Paling yang besar itu ke pencelupan. Pencelupan juga tidak, suhunya tidak mencapai menjelang 1000 gitu, nggak sampai. Termasuk di sini juga ada baja ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat juga kebutuhan energi industri. Nanti kalian bisa lihat bagaimana jumlah dari apa nih batu bara terus meningkat ya. Sampai ke 2050 nih masih yang paling tinggi. Disusul dengan gas. Kemudian di sini ada listrik. Karena batu bara akan dikonversi bukan hanya menjadi listrik, walaupun banyaknya ke listrik, tapi untuk energi di industri. Nah, lihat di sini, bahkan untuk kapasitas pembangkit, kebanyakan pembangkit kita itu adalah PLTU. Kalau PLTU itu sumbernya energinya dari batu bara. Nah, kapasitas pembangkit di Indonesia yang besar adalah 200-300 mega, satu pembangkit bisa punya 3-4 unit, jadi bisa sampai 1000 mega. Kalau untuk daerah-daerah yang kecil, biasanya pakainya diesel. Nah, ini dia, kita bisa lihat ini gas, ini PLTD untuk diesel, PLTA, karena PLTA kapasitasnya kecil, jadi tidak terlalu banyak. Apalagi ini termasuk yang baru, minyak dan gas, jadi ini bisa dual, bisa minyak, bisa juga gas. Biasanya minyaknya yang dipakai adalah diesel ini untuk daerah-daerah yang jauh gitu, seperti Papua. Papua ini punya banyak pembangkit, beberapa untuk PLTMG.
Karena baik, sekarang kita akan lihat batu bara, pengenalan batu bara. Kemudian kita lihat apa sih isinya batu bara? Ini dia isinya batu bara. Batu bara itu bagian-bagiannya diantaranya ada padatan. Padatannya itu adalah fixed karbon. Kemudian di dalamnya ada sulfur. Nah, kemudian ada abu. Yang menjadi energi adalah ini, karbon. C. Sulfur kalau dibakar dia akan menghasilkan emisi juga SOx. Jadi ini yang juga berbahaya. Menjadi flue gas pada pembangkit dan juga pada industri kimia dan industri lainnya kalau pakai batu bara. Kemudian abu pengotor. Abu pengotor isinya sebagian besar dan hampir semuanya adalah logam atau oksida-oksida logam. Ini kayak ampasnya gitu ya, ampas dari batu bara setelah dibakar, maka abunya akan ke bawah dan juga akan menjadi ke atas yaitu fly ash. Kalau di pembangkit akan ditarik oleh ESP atau elektrostatik presipitator. Nah, kemudian ada pori-pori di dalamnya. Pori-porinya isinya adalah air. Dan juga ada volatilometer. Volatilometernya apa saja? Ada metan, ada H2O, O2, CO2, dan juga N2. Nah, ini bisa bereaksi. Kalau di stockpile batu bara, istilahnya di penyimpanan batu bara ini menyebabkan suah bakar. Tapi kita tidak bahas lebih lanjut itu ya. Batu bara jika disimpan terlalu lama, nilai kalornya akan berkurang. Volatilometernya akan menguap, akibatnya suah bakar. Artinya dia akan terbakar dengan sendirinya gitu, karena batu bara kan adalah bahan bakar ya. Ya, masih pada bangun ya atau udah pada tidur nih? Masih, Bu. Masih bangun, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Ada, Bu. Nah, ini di Pulau Jawa. Jadi untuk Pulau Jawa sendiri, energi untuk pasokan listrik tuh berlebih-lebih sebenarnya. Cukup banyak, cuman di daerah saja yang jumlahnya relatif kecil. Jadi kita bisa lihat di sini ada coal plant, ini bisa ke industrial power plant. Ini ada yang 30 megawatt ya. Ini menghasilkan listrik, ini bagian sininya sebelum sampai turbinnya lah setidaknya itu orang-orang teknik kimia harusnya bisa paham dari mulai airnya bagaimana, pembakaran, dan lain sebagainya. Mungkin bagian orang elektro dan lain sebagainya itu dari turbin ke generator dan akhirnya ditransmisikan. Oke. Ini sudah saya share lagi. Oke, terakhir sampai di sini. Jadi dari sini bisa dialirkan ke rumah-rumah atau keperluan yang lain ya. Nanti kita akan lihat bagian-bagian yang lain, energi yang lain. Solar farm ini adalah dari matahari, kemudian ini tenaga angin, dan lain sebagainya. Sebenarnya sampai di sini kuliahnya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nanti tugasnya dikerjakan, PPT-nya nanti saya share dalam bentuk PDF. Ya, silakan Bunga. Ya, Bu. Sedikit diskusi mungkin, Bu. Kalau sempat ada perbincangan gitu antara industri untuk beberapa tahun ke depan di salah satu industri itu di 2030 akan ada seperti ini, Bu, kayak mencapai go green gitu. Jadi bahan bakarnya itu disedikitkan gitu. Nah, kan kalau batu bara sendiri punya sifat self ignition ya, Bu, atau bisa terbakar dengan sendirinya. Nah, itu tuh ketika nanti industri akan mencapai untuk yang go green itu dengan bantuan alternatif fuel, nanti bahan bakarnya itu bisa kita gunakan dalam bentuk apa ya, Bu? Selain dalam proses pembakaran. Kayak contohnya kan di pabrik semen emang paling banyak ya, Bu, untuk proses pembakarannya itu menggunakan batu bara. Seperti itu, Bu. Pembangkit ada co-firing, dicampur dengan biomasa. Sejauh ini sudah dilakukan di pembangkit, yaitu 2-3%. Biomasa yang dimasukkan adalah sekam padi dan juga saudas ya, serbuk kayu. Namun masih banyak kendala kalau saya dengar dari orang-orang di industri itu malah
bebannya terjadi derating. Derating itu adalah megawatt yang dihasilkan tuh jadi turun gitu, bisa 10 sampai 20 megawatt katanya. Bayangin. Kalian tahu nggak 1 kilowatt itu listrik berapa harganya? Kalau di rumah pasang token atau di kosan berapa harganya? Suka lihat nggak? 1.300-an, Bu. Nah, tuh Kautsar dia suka ngisi token ya. Nah, kalau dibeli sama pembangkit itu Rp1.000. Anggap 1.000 saja, 1 megawatt maka akan menjadi 1 miliar. Tuh, turun dikasih co-firing, istilahnya co-firing kalau ditambah biomasa, bisa turun sampai 10 megawatt. Turun 2 megawatt aja, ada trouble, itu ruginya 2 miliar. Jadi Hyundai, masih masih dalam proses lah untuk perubahan demi perubahan. Karena tahun depan udah ada aturan baru co-firingnya atau penambahan biomasanya selain batubara tuh 5%. Tapi mungkin secara pelaksanaan di lapangan itu masih ada trouble gitu. Jadi sudah ada usaha yang dilakukan. Gitu Bunga, apakah bisa menjawab? Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, silakan. Siapa ini? Teddy? Silakan. Bu, izin bertanya, kalau untuk pembangkit listrik itu kan tadi dikatakan kalau batu bara itu dia efisiensi maksimum tertinggi itu hanya 30%. Nah, bagaimana kalau efisiensi menggunakan gas alam, sedangkan yang saya baca dari salah satu literatur gitu, Bu, kalau harga dari natural gas itu lebih murah dan kebetulan di industri saya juga menggunakan natural gas gitu untuk bahan bakar furnace-nya gitu Bu. Dengan alasan juga gas alam lebih murah. Terus di literatur tersebut juga dijelaskan untuk apa sih? Untuk hasil listriknya itu menghasilkan dengan energi yang hampir mirip gitu Bu. Beda 2 megawatt dengan selisih harga bahan bakarnya yang kurang lebih selisih 200 juta lebih murah daripada batu bara gitu Bu, menggunakan natural gas. Nah, kenapa Bu kalau untuk saat ini PLTG gitu jarang ada gitu di Indonesia gitu Bu? Kan sekarang lagi gencar-gencarnya gitu Bu untuk penurunan penggunaan batu bara gitu Bu. Apakah efisiensi penggunaan gas itu lebih rendah atau bagaimana Bu? Cukup Bu. Oke, terima kasih tadi. Industrinya di mana itu ngomong? Petrokimia Gersik Bu. Oke, petrokimia Gresik. Sumber natural gasnya dapat dari mana? Kalau sumber natural gasnya kurang tahu sih Bu. Nah, itu nanti ditanyakan, biasanya lokasinya dekat. Lokasinya dekat ya. Nah, sedangkan natural gas itu kan dia sifatnya gas. Gas kalau dibawa, bandingkan gas dengan padatan dan cairan ya. Molekul gas itu jauh lebih kecil, makanya dia lebih ringan. Biaya transportasi dari gasnya sendiri ke area-area pembangkitnya itu juga menjadi pertimbangan dan bisa jadi lebih mahal. Kemudian penyimpanan. Penyimpanannya kan akan relatif lebih sulit untuk gas ya. Kalau misalnya padat, kita tinggal simpen aja di area terbuka, kemudian sudah dibiarkan saja. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang besar, seperti Pulau Jawa. Seperti itu kira-kira tadi. Oke, baik Bu. Terima kasih. Berarti kalau untuk pertimbangannya itu nggak bisa mengenai harga gas dan batu baranya saja ya Bu, tetapi biaya transport Sustainability-nya ya. sama penyimpanan gitu. Oke. Iya. Terus Bu, satu Transportasi. lagi Bu. Silakan. Kalau misalnya nih, kan di kami itu furnace menggunakan batu bara. Nah, batu bara itu sendiri menghasilkan limbah, salah satunya fly ash sama bottom ash. Iya, betul. Nah, untuk limbah itu sendiri kan limbah padat. Nah, biasanya diolahnya seperti apa Bu? Terus kalau misalnya dari pabrik kami itu Pabrik apa sih? pupuk Bu. Oh iya, Fly ash sama bottom ash-nya itu digunakan sebagai filler di pupuk. Jadi kayak pengisi lagi di pupuk dan
Jadinya itu digunakan filler itu dengan dalih fly ash sama bottom ash-nya itu dibalikin lagi ke tanah seperti batu bara asalnya. Nah, sedangkan Ya. kandungan batu bara itu kan kandungan fly ash bottom ash itu terdiri dari banyaknya logam berat yang nggak apa ya nggak terbakar gitu Bu. Nah, apakah dengan sistem seperti itu berbahaya Bu untuk lingkungan Bu? Gitu. Oke. Kalau kandungan bottom ash sama fly ash itu banyaknya, kalau kandungan logam beratnya agak sedikit ya. Walaupun sedikit juga berpengaruh banyak untuk pencemaran tanah, yaitu mangan, TB mungkin. Tapi kandungan terbesarnya itu adalah silika, salah satunya silika, dan saya lupa apa lagi ya. Saya nggak share ya. Silika. Nah, itu adalah sebenarnya untuk bahan pembuatan semen. Jadi seandainya dibalikin ke tanah, iya, nah itu harus ilmu geologi ya. Tapi sebenarnya kandungan logam beratnya relatif sedikit dari fly ash. Yang paling beratnya, karena yang besar itu ada Na, natrium, kalium, kemudian sulfur, kemudian silika, kemudian Ca, Mg, itu kandungannya kalium. Dan itu memang bisa jadi untuk filler pupuk, karena perlu juga kan, Na sama K itu untuk pupuk perlu. Begitu, Teddy. Oke, baik Bu. Terima kasih. Demikianlah rangkaian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP.